sekelas dulu dengan Pak Cipto sebetulnya waktu kelas 1 sebelum penjurusan sebetulnya ya. Sesudah penjurusan tidak sekelas lagi, tapi sebelum penjurusan itu masa-masa yang sangat menyenangkan kalau menurut saya ya. Jadi karena kita masih campur dengan semua jenis teman-teman gitu ya. Baik, mungkin saya izin share screen. Jadi adik-adik di rumah ini ya semuanya ya? Iya dokter, kebanyakan Yang dari semua teman-teman. yang camping cuman berdua aja gitu jadinya nih. Diwakilkan. Oh. Baik. Ya, apakah sudah terlihat Iya adik-adik? sudah. Ya, sudah terlihat. Ya, pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan juga selamat ya adik-adik ikut terpilih dalam kelompok penting kalau menurut saya ya nanti buat mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi saya juga menitipkan nanti SMA 3 sama adik-adik ya. Baik, saya mendapat tugas untuk menceritakan tentang penyakit infeksi menular dan pandemi ya. Kita sekarang sudah menjalani pandemi ini kira-kira berapa lama ya? Udah hampir 10 bulan mungkin ya, dan mudah-mudahan nanti kalau setelah ada vaksin nanti maka akan selesai ya. Baik. Apakah slide-nya sudah bergerak? Sudah ya? Sudah bergerak. Baik, kita mungkin mulai dari yang dasar, tapi saya rasa adik-adik pasti semuanya sudah tahu juga ya, bahwa yang kita sebut sebagai penyakit infeksi itu adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme yang patogen ya. Mikroorganisme itu jasad-jasad renik kecil ya, ada bakteri, virus, adik-adik juga sudah pernah belajar pasti ya tentang ini. Ada bakteri, virus, parasit, jamur dan sebagainya, dan mikroorganisme ini tidak semuanya jahat ya, tidak semuanya jahat. Hanya sebagian kecil saja yang jahat yang bisa menyebabkan penyakit. Sebagian besar hidup biasa kok, sama seperti kita gitu ya. Dan dia menyebar ya, menyebar melalui berbagai cara, bisa menulari kita ya, bisa langsung misalnya masuk ke dalam tubuh kita lewat makanan misalnya, atau melalui perantara misalnya lewat lalat ya. Kita tahu misalnya ada penyakit yang ditularkan melalui lalat, mungkin bakterinya ada di tempat sampah gitu ya, terus kemudian lalatnya hinggap nempel di kaki lalat. Nah, itu kita sebut sebagai vector borne. Vector borne-nya lalat. Kalau tidak ada lalat, penyakitnya tidak akan ada itu misalnya ya. Dan dia menular nanti kepada orang lain. Sama kayak COVID nih, menular dari satu orang ke orang lain ya. Makanya MC kita juga pakai masker gitu ya. Kita juga pakai perlindungan dengan tujuan supaya kita tidak menularkan kepada orang lain ya. Bakteri ini kita sudah tahu pasti ya, adik-adik sudah pernah belajar pasti diajarin ya. Jadi ada organisme yang single cell ya, selnya tunggal, dia hidup di mana-mana ya, bahkan di dalam tubuh kita juga banyak ya. Jadi kita punya hubungan yang kompleks ya. Kalau ditanya hubungan kita sama bakteri, kita bilang it's complicated misalnya gitu ya, karena hubungan kita senang tapi benci gitu. Misalnya kalau kita lihat dalam tubuh kita di saluran makan itu banyak sekali bakterinya ya. Bahkan mungkin di usus besar ya, kalau adik-adik belajar nanti lihat usus besar kita lebih banyak bakterinya daripada sel tubuh kita. Jadi tubuh kita juga sebetulnya adalah suatu ekosistem ya, yang kita sebut sebagai mikrobiom. Malah kalau dihitung-hitung, sel dalam tubuh kita mungkin lebih banyak sel yang bukan manusianya gitu ya, ada virusnya, ada bakterinya. Kalau adik-adik juga kotoran misalnya ya, maaf, kalau kita periksa kotoran itu 60% adalah bakteri isinya, bukan sampah, tapi sebetulnya bakteri yang kita keluarkan. Jadi bakteri ini banyak membantu sebetulnya kalau kita bisa berhubungan dengan baik dengan dia tidak akan menyebabkan penyakit. Tapi pada beberapa keadaan memang bisa menyebabkan penyakit ya, bakteri ini.
bakteri kita tahu strukturnya nih ya, dia bisa bergerak lengkap, dan dinding selnya kita tahu dinding selnya lebih mirip tumbuhan ya, jadi sebetulnya bukan mirip binatang. Oleh karena itu nanti kalau kita makan antibiotik misalnya itu kebanyakan untuk menghancurkan dinding selnya ya, untuk supaya dia mati kalau dinding selnya hancur ya. Virus kita tahu ini lebih kecil lagi, lebih kecil dari bakteri, biasanya ukurannya kurang dari 1 mikron ya, 1 mikrometer. Ini submikroskopik. Yang khas adalah dia tidak lengkap, tidak selengkap bakteri ya. Kita tahu bahwa virus itu cuman seperti virus komputer, cuman kode aja, cuman kode yang dikumpulkan dalam untaian DNA atau dalam untaian RNA tergantung dari jenisnya, dan kemudian dibungkus oleh suatu kapsul. Kapsul itu bertugas untuk mengenali nanti ya, misalnya kalau corona ini kapsulnya terkenal karena berbentuk seperti mahkota. Dia tujuannya untuk berikatan dengan satu reseptor yang dalam tubuh kita ya, misalnya saluran pernafasan, sel-selnya, jadi untuk mengenali sel-sel tertentu dalam tubuh kita, kemudian nanti dia akan masuk, kemudian menempel, dan akibatnya nanti kode genetiknya itu yang dalam bentuk RNA, DNA itu masuk ke dalam sel kita, dan nanti dia akan membajak gitu ya, membajak sistem replikasi dari sel itu. Jadi misalnya kalau sel kita harusnya membelah diri, sel kulit menghasilkan sel kulit lagi, tapi kalau dibajak nanti akibatnya menghasilkan sel virus. Jadi memang ini tujuannya untuk membajak satu sel, kemudian dia mengambil alih proses replikasi dari sel itu ya. Jadi nanti dia berkembang. Contohnya ini misalnya adalah virus COVID yang kita kenal sekarang ya, virus corona. Virus corona ini termasuk dalam keluarga Coronaviridae ya. Ini macam-macam, sebetulnya hampir semua sel virus ini adalah virus yang menular pada binatang sebetulnya. Jadi bukan virus pada manusia ya. Dia kebanyakan pada mamalia dan juga pada burung gitu ya. Jadi dan hampir semuanya menyebabkan penyakit yang gejalanya infeksi saluran nafas. Jadi pilek pada burung, pilek pada babi misalnya ya, pilek pada kelelawar ya, dan pada satu saat dia meloncat ke manusia gitu, kira-kira begitu. Jadi sebetulnya ini bukan penyakit manusia nih ya. Jadi kita melakukan sesuatu sehingga dia melompat dari kelelawar yang diduga ya, terus kemudian masuk ke manusia ya. Bagaimana suatu penyakit itu bisa menular ya, macam-macam caranya ya, tadi sudah disebutkan salah satunya. Bisa langsung, bisa kontak langsung ya. Kontak langsung kita pegang, misalnya penyakit apa ya yang dipegang langsung, lepra misalnya gitu ya. Lepra bisa masuk begitu kita pegang, masuk dalam kulit kita kalau kulit kita nggak ada pertahanan, atau misalnya juga langsung itu bisa digigit anjing, misalnya rabies misalnya gitu ya. Jadi virusnya ada di dalam air liur dari anjing itu, misalnya, kemudian langsung kontak dengan kulit kita akan digigit jadi robek, akibatnya virus yang ada di saliva itu di air liur dari anjing itu masuk ke dalam darah misalnya. Atau bisa juga misalnya langsung itu melalui hubungan seksual, bisa ya, kita tahu misalnya ada penyakit-penyakit yang ditularkan melalui infeksi menular melalui hubungan seksual, sifilis misalnya yang terkenal ya. Atau misalnya HIV juga bisa ditularkan melalui hubungan. Bisa juga virus itu tidak langsung, bisa langsung misalnya melalui benda-benda ya, yang sekarang kita kenal misalnya influenza. Nah, influenza itu tidak langsung, dia melalui udara. Jadi kalau kita batuk, influenza misalnya, dan dalam batuk kita ada virus influenza, maka dia bisa bertahan beberapa jam di udara ya, dan itu bisa nanti kalau terhisap oleh orang lain maka akan masuk ke dalam orang lain gitu. Ya, macam-macam ininya, tentu cara penularannya bisa juga melalui vektor yang tadi sudah diceritakan ya, misalnya vektor ini perantara yang sebetulnya tidak bisa menyebabkan penyakit, bisa juga tidak ya. Misalnya kalau lalat gitu, lalat dia mungkin kakinya
nempel di sampah misalnya gitu ya. Ada bakteri masuk di situ, kemudian dia masuk ke dalam dibawa oleh kaki dari bakteri itu, kemudian masuk ke makanan misalnya. Tapi bisa juga penyakit itu ikut dalam sistem, jadi menginfeksi vektornya ya, misalnya malaria. Ya, kalau kita ingat malaria itu jadi plasmodium yang menginfeksi, menyebabkan malaria itu masuk ke dalam nyamuk, kemudian berkembang biak dalam nyamuk, jadi dia biologikal, dan dia kemudian nanti ketika nyamuknya menggigit, maka dia masuk juga ke dalam manusia. Jadi ada siklus dalam tubuh manusia, bisa juga ada siklus yang di luar tubuh manusia seperti malaria misalnya gitu ya. Ini juga menerangkan saja berbagai cara penularan ya, bisa juga misalnya fekal oral nih, nah, misalnya ya, penyakit-penyakit yang ditularkan melalui makanan. Misalnya kita jajan tidak bersih, ternyata jajan kita ada ininya ya, ada kumannya gitu. Bisa juga akibatnya kita tertular. Mungkin misalnya penyakit-penyakit diare misalnya ya, atau hepatitis A itu juga ditularkan melalui fekal oral. Ini kira-kira berbagai mode transmisi ya. Jadi tadi kontak ya, bisa langsung, kontak langsung, misalnya penyakit-penyakitnya, kemudian juga indirect kontak, bisa juga melalui benda misalnya tertular ya. Makanya kita dianjurkan untuk sekarang misalnya mencuci tangan ketika memegang handle pintu misalnya, atau menijit tombol lift ya, karena mungkin kita batuk gitu ya, kita batuk, kemudian dalam batuk itu ada virusnya, ada bakterinya, kemudian kita memegang handle pintu. Nah, dia menempel di situ. Jadi tidak langsung kita mengenai orang lain, tapi mungkin ada orang lain yang nanti pegang handle pintu itu yang sama, dan kemudian dia nanti mengusap muka, tidak cuci tangan, akibatnya virusnya atau bakterinya masuk. Itu yang secara indirect ya, tidak melalui kontak langsung, tapi bisa juga. Oleh karena kita dianjurkan untuk melakukan cuci tangan misalnya gitu ya, dan bermacam mode pencegahan yang kita lakukan ya, melalui droplet. Kalau melalui kontak ya kita cuci tangan misalnya. Nah, ini saja berbagai virus yang ditularkan melalui saluran pernapasan ini 3 ya. Seperti tadi, misalnya kita batuk, kemudian kita pegang meja, setelah batuk ya, mungkin ada lendir dalam tangan kita, makanya dianjurkan kita mungkin pakai masker, atau pakai punggung tangan misalnya ya, misalnya kalau untuk batuk. Atau pakai tisu gitu, supaya kita tidak pakai tangan kemudian menempel pada. Bisa juga droplet ya, droplet ini jadi dia menempel pada percikan liur gitu ya, jadi virusnya ikut di percikan liur, dan percikan liur ini tentu berat ya, tentu dia punya massa, jadi akibatnya tidak akan jauh, biasanya sekitar 6 feet. Jadi makanya kita harus mencegah supaya orang jangan berbicara tanpa masker dalam jarak kurang dari 1,5 meter. Tujuannya itu supaya tidak ada percikan ludah kita yang mengandung virus itu mengenali orang lain. Atau kita pakai masker supaya tidak tertular. Dan kalau bisa jaraknya kita jauh-jauh gitu ya. Pada suatu keadaan ini mungkin bukan di masyarakat ya, bukan di sekolah, tapi di rumah sakit nih. Kalau misalnya seorang dokter bekerja, itu bisa juga virus seperti COVID ini menular melalui airborne. Jadi dia tinggal di udara dalam waktu lama karena prosedur kedokteran yang dipakai ya. Misalnya dokter misalnya mau pasang alat bantu nafas, nah dia pakai suatu alat, dia masukkan ke dalam tenggorokan dari orang itu untuk masuk kerongkongan ya, untuk masuk dalam paru-paru selangnya. Nah, pada saat itu dia bisa terjadi penularan yang kita sebut airborne ya. Airborne itu menyebar melalui udara, jadi dia seperti cloud gitu ya. Jadi dia seperti awan menggantung, nunggu nanti. Nah, kemudian kalau ada orang tiba-tiba menghisap,
maka dia bisa masuk. Oleh karena itu kalau kita lihat misalnya dokter atau petugas kesehatan pakai hazmat misalnya ya, pakai maskernya juga beda maskernya karena dia pengen melindungi diri dari supaya tidak tertular oleh yang namanya penularan secara airborne ini. Tapi kalau di masyarakat, di sekolah, cukup kita pakai masker biasa saja. Masker kain juga boleh, asal 2-3 lapis gitu ya. Karena yang kita hadapi bukan airborne ya penularannya, tapi yang kita gunakan, yang terjadi adalah kita penularannya secara droplet saja atau kontak. Jadi 3M disebutkan sekarang ya. Mencuci tangan, menggunakan masker dengan menjaga jarak tujuannya untuk kita menghindari kontak yang penyebaran yang kontak dan juga penyebaran yang secara droplet ya. Nah, sebagian besar kita sekarang sudah tahu ya dari pengalaman selama 10 bulan ini menghadapi pandemi COVID, kita tahu bahwa COVID itu menularnya melalui, tadi sudah saya ceritakan, menularnya melalui droplet dan kontak. Jadi kita menjaga jarak 1,5 meter, kemudian menggunakan masker, serta mencuci tangan untuk menghindari kita memegang benda-benda yang mungkin tercemar oleh percikan ludah orang lain gitu ya. Tetapi di masyarakat juga bisa sebetulnya terjadi airborne. Kita lebih hati-hati lagi kalau misalnya kita berada, ini yang kita hindari ya, misalnya di ruang tertutup. Nah, gitu ya, di ruang tertutup. Ruang tertutup misalnya suatu pertemuan, makanya sekarang kita hindari ya ruang tertutup atau prolong exposure. Jadi dia lama berada dalam situ atau misalnya bisa juga menyanyi misalnya ya. Menyanyi atau berteriak misalnya. Jadi kalau dia mengeluarkan expiratory exertion dan ventilasi tidak adekuat, maka bisa jadi airborne juga. Saya lihat tadi ada yang raise hand. Silahkan kalau mau ada ditanya boleh langsung ya? Ada yang raise hand? Silahkan. Tidak ada. Baiklah, kita teruskan aja ya. Mungkin nanti raise hand lagi ya kalau ini. Nah, tetapi infeksi tadi kita sudah cerita kumannya ya. Kemudian kumannya, kemudian cara penularan. Tentu itu tidak selalu terjadi ya. Kita terjadi suatu infeksi penyakit menular kepada kita itu kalau ada yang kita sebut sebagai triad ya. Ada satu keadaan, suatu kesempatan ya, misalnya kalau kita normal, kita sehat ya, imunitas kita bagus ya, kita makan teratur, makan bergizi, olahraga cukup, daya tahan tubuh kita bagus, kita nggak akan kena infeksi. Tapi pada suatu keadaan mungkin kita mengalami penurunan ketahanan gitu ya, misalnya kita katakanlah makannya kurang baik, kurang bergizi sehingga daya imun kita rendah misalnya, atau kita menjalani suatu penyakit tertentu sehingga akibatnya mungkin daya tahan tubuh kita juga rendah ya, misalnya penyakit-penyakit yang mengganggu imun misalnya gitu, atau bisa juga misalnya lingkungan yang mempengaruhi. Kalau lingkungannya normal aja tidak akan terjadi penyakit itu ya, lingkungannya misalnya tiba-tiba berubah. Misalnya ada perubahan cuaca, kita tahu ya, misalnya kalau ada perubahan cuaca dari musim panas ke musim hujan, misalnya itu sering muncul penyakit, kita jadi kehujanan sebagainya, mungkin karena kehujanan kita daya tahan tubuh juga rendah ya. Pada saat itulah ada kemungkinan penyakit-penyakit yang sebetulnya kita bisa dalam keadaan normal kita bisa menahan gitu ya, kita bisa mencegah, pada keadaan-keadaan itu mungkin kita terkena gitu. Jadi kalau kita bisa hidup teratur gitu ya, hidup dengan baik, makan cukup gitu, istirahat cukup ya, olahraga cukup, kita bisa mempertahankan daya tahan tubuh kita, sebetulnya kita tidak usah takut. Nah, cuman kita harus takut terkena infeksi kalau misalnya suatu saat kita mengalami suatu keadaan di mana kita terjadi penurunan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, atau misalnya cuaca yang berubah ya, kena hujan atau apa, atau kita camping misalnya ada perubahan cuaca nih ya, ternyata pas camping hujan deras gitu misalnya ya, jadi kita nggak punya baju kering misalnya gitu, atau kita terpaksa
tempat kita kebanjiran misalnya. Nah, itu pada keadaan-keadaan itu jadi ada faktor dari tubuh kita sendiri yang mengalami kelelahan atau keletihan, kemudian lingkungan yang berubah ya, mungkin banjir, ada bencana alam, atau kita bepergian ke tempat jauh atau apa gitu ya. Nah, pada saat itulah kuman-kuman yang sebetulnya tidak berbahaya kita bisa mengatasi dalam keadaan biasa gitu, keadaan normal itu menjadi penyakit. Nah, itu yang harus kita waspadai karena sebetulnya untuk menjadi penyakit itu harus ada kombinasi dari 3 faktor ini gitu ya. Bagaimana status penyakit dalam suatu daerah, ada beberapa istilah ya, mungkin nanti kita akhirnya pada pandemi ya. Kita tahu penyakit-penyakit itu selalu ada sebetulnya di masyarakat ya. Kalau kita mengukur itu selalu ada di pilek misalnya, influenza ya, itu selalu ada, diare selalu ada. Cuman kita melihat pada satu saat itu misalnya ada peningkatan yang drastis ya, tiba-tiba misalnya kejadian difteri misalnya gitu, kejadian penyakit diare dalam satu kampung, dalam satu tempat tiba-tiba meningkat. Nah, itu kita harus hati-hati karena mungkin pada saat itu ada kejadian yang kita sebut sebagai wabah ya, outbreak. Jadi ada peningkatan dalam satu saat. Tapi kalau misalnya dia stabil, misalnya diare di satu tempat, kita tahu misalnya di daerah Bandung Selatan, daerah banjir ya, diare pasti ada ya. Tapi kalau misalnya kita lihat nanti kalau kita bertugas sebagai seorang relawan di sana atau petugas kesehatan misalnya suatu saat ya, kita lihat, kita amati dalam satu waktu, oh ternyata kejadiannya meningkat. Nah, kita harus hati-hati nih, jangan-jangan dia mulai terjadi suatu outbreak ya. Nah, outbreak ini lama-lama bisa jadi endemik. Jadi kita kenal ada penyakit-penyakit yang endemik ya, yang terus-menerus ada mengikuti musim, misalnya seperti tadi saya ceritakan. Pilek, ISPA ya, infeksi saluran pernafasan atas, influenza, setiap musim penghujan atau pergantian musim meningkat ya, tapi nanti sudah tidak pergantian musim dia turun lagi. Jadi tapi kalau misalnya tiba-tiba meningkat sangat banyak, nah itu yang kita sebut sebagai epidemik ya, dia menyebar lebih dari satu tempat ya. Kita tahu misalnya ada penyakit-penyakit yang menyebar ke satu tempat. Dan kalau seperti sekarang itu menyebarnya lebih banyak lagi ya, hampir ke seluruh dunia misalnya, nah itu kita sebut sebagai pandemik. Tentu penyakit-penyakit yang jadi pandemik ini sangat jarang ya. Kita hanya mengalami beberapa kali saja dalam sejarah dunia penyakit yang menyebar sangat besar ini. Sebagian besar penyakit kita bisa atasi sehingga hanya mungkin menjadi endemik saja ya. Misalnya malaria di daerah Papua tempat saya bekerja itu endemik ya. Jadi pasti ada gitu. Tidak bisa dihilangkan karena nyamuknya ada ya. Nyamuknya yang tadi vektornya itu ada. Kalau kita bisa menghilangkan vektornya mungkin penyakitnya hilang. Atau demam berdarah di Kota Bandung pasti ada setiap tahun ya. Setiap musim hujan pasti ada penurunan air yang tergenang itu pasti muncul ya. Nah, ini contohnya ya berbagai penyakit endemik ya. Nah, misalnya kalau di Indonesia kita tahu ada influenza, pasti tuberkulosis ya, teman-teman adik-adik pasti pernah dengar ya. Penyakit TBC. Nah, penyakit TBC ini banyak juga di Indonesia ya. HIV misalnya gitu ya, atau misalnya penyakit menular seksual. Nah, itu juga banyak di ini. Karena ini nanti kita lihat faktor-faktor apa yang menyebabkan penyakit-penyakit ini ada. Dan kita lihat kalau endemik itu selalu ada, kalau kita lihat dalam laporan misalnya ya, laporan Dinas Kesehatan. Nah, itu kita lihat ya. Kita lihat fluktuasinya, ada yang mengikuti musim hujan, ada yang mengikuti musim apalagi gitu ya. Nah, tapi kalau dia meningkat sangat banyak itu kita sebut sebagai epidemik ya. Dan sekarang kita jadi endemik. Nah, kalau pandemik ya. Nah, ini bedanya antara epidemik dan pandemik. Kalau epidemik mungkin hanya satu tempat saja ya. Bisa contohnya itu di Afrika Barat. Nah, ini contohnya di situ ada penyakit Ebola dulu. Mungkin adik-adik pernah dengar ya, Ebola sangat mengerikan ya. Virus juga seperti demam berdarah tapi mengerikan sekali. Jadi kalau saya juga belum pernah ketemu karena nggak ada di Indonesia ya. Tapi kalau baca ceritanya itu orangnya pagi kena sore mati gitu ya.
dan matinya tuh meleleh dibilangnya karena darah keluar dari seluruh lubang-lubang yang ada dalam tubuhnya, keluar dari mata, keluar dari hidung, segala macam, dan meleleh gitu ceritanya ya. Untunglah penyakit seperti Ebola ini hanya epidemik di Afrika Barat ya, daerah seperti Mali, kemudian Pantai Gading, jadi dia tidak menyebar. Nah, bedanya dengan pandemik seperti COVID sekarang ini, dia menyebar cepat sekali ke seluruh dunia ya penyakit. Akibatnya kita di mana-mana seluruh dunia semuanya berbicara tentang COVID ini ya, tentang SARS-CoV-2 karena penyakitnya memang menyebar seluruh dunia. Ini ya tentu penyakit yang sangat mengerikan. Nah, kenapa penyakit-penyakit yang kita tahu itu selalu ada, bisa jadi pandemik ya, bisa jadi menyebar sangat hebat. Ini tentu pertanyaan sulit ini pertanyaan. Tapi kira-kira kalau kita jadi koki ada resepnya sebetulnya ya. Ini resep buat teroris sebetulnya ya. Bagaimana kalau teroris ingin menghancurkan dunia sebetulnya. Ini resepnya nih. Jadi dia harus punya virus baru yang tidak pernah dikenal oleh manusia sebelumnya. Karena kita tahu kalau manusia pernah kena, dia akibatnya membuat daya tahan tubuh ya. Tapi kalau belum pernah dikenal ya oleh manusia, akibatnya hampir semua di seluruh dunia ini kita tidak punya daya tahan tubuh. Akibatnya virus itu bisa menyebar gitu ya. Menyebar ke seluruh dunia karena semuanya kena. Kita tahu sekarang misalnya di seluruh dunia semuanya ingin divaksinasi karena semuanya tidak punya daya tahan tubuh terhadap COVID ya. Dan virus ini selain dia harus baru, tidak ada imunitasnya karena belum pernah dikenal ya, harus bikin sakit tentunya kalau harus bikin pandemik, dan yang terakhir yang paling susah ini adalah bahwa virus itu harus menyebar secara efisien dari orang ke orang. Dan kalau kita lihat cuma COVID ini kayaknya yang berhasil ya, yang penyakit lain itu tidak berhasil mempertahankan kemampuannya untuk menyebar dari orang ke orang. Ini yang kita dengar ceritanya dulu, misalnya adik-adik pernah dengar flu burung ya, flu burung dari bebek ya menular ke manusia, dari burung menular ke manusia. Tapi itu tidak berhasil mempertahankan bisa penularan dari orang ke orang dalam jangka waktu yang lama. Beda sama COVID ya, kalau COVID ini dia sangat berhasil untuk mempertahankan. Makanya kita lihat kasusnya terus naik ya, karena dia sangat bisa menyebar ya. Nah, ini beberapa kejadian pandemik ya, kita tahu dalam histori sebetulnya jadi sedikit penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kejadian pandemik di dunia menyebar ya. Yang paling terkenal tentu Spanish flu. Spanish flu ini pada tahun 1918, pada waktu itu sebetulnya Perang Dunia ke-1 ya, kalau adik-adik baca sejarah ya. Dibilangnya sebetulnya Spanish flu, padahal sebetulnya tidak jelas ini menyebarnya dari Spanyol atau bukan ya. Yang jelas mah dia disebarkan karena perang. Jadi terutama dia menular pada camp militer ya, camp militer, pelatihan tentaranya dikirim ke Eropa karena di situ ada Perang Dunia ke-1 dari Amerika itu ya. Nah, pada camp-camp itulah dia menular gitu ya. Dan menularnya sampai ke Spanyol, sampai ke Eropa, juga sampai ke Cina juga waktu itu ya. Jadi kalau kita lihat di mana-mana orang pakai masker juga tahun 1918, jadi hampir sama kita. Dan jumlah yang meninggal jauh lebih banyak ya. Jumlah yang meninggal itu sampai diperkirakan 50 juta waktu itu ya. Kalau kita lihat yang COVID sekarang itu mungkin baru sampai 2 jutaan kira-kira ya meninggal ya. Mudah-mudahan sih nggak nambah kita. Jadi sebetulnya kita pernah mengalami juga pandemi yang penyakit lain ya. Spanish flu itu virusnya influenza ya. Kemudian pernah juga influenza lain, avian, teman-teman mungkin pernah juga dengar waktu itu, mungkin belum masuk SMA, ada penyakit flu burung, itu juga pandemi ya, di beberapa negara di Asia ya. Ini kira-kira sejarah dalam mengalami pandemi. Nah, virus-virus baru atau penyakit-penyakit baru itu kita sebut sebagai emerging infectious disease ya. Jadi penyakit yang emerging, penyakit yang muncul ya. Dan penyakit-penyakit ini biasanya hanya terbatas pada satu daerah ya. Tapi bisa juga seperti COVID sekarang ini dia menyebar karena berbagai hal dia menyebar ke seluruh dunia. Tapi sebagian besar penyakit-penyakit itu hanya terbatas satu daerah. Misalnya Ebola tadi ya, sudah saya ceritakan di Afrika. Ada Hendra virus, nah namanya kayak orang Indonesia nih, tapi
sebetulnya dia di Australia ya. Ada virus Nipah di Malaysia ya. Jarang kita dengar karena mereka memang muncul baru gitu, tapi kemudian hanya diam di satu daerah saja ya, berbeda dengan yang COVID. Penyakit-penyakit infeksi ini yang baru ini sangat diperhatikan karena dia bisa menyebabkan pandemi ya. Kenapa ya terjadi pandemi? Ini juga tadi pertanyaan sudah sedikit dijawab. Dan apa sih kesamaan penyakit-penyakit yang menyebabkan pandemi itu? Nah, ada beberapa kesamaan ya. Yang pertama adalah penyakit itu disebabkan oleh patogen zoonotik. Patogen zoonotik itu adalah patogen-patogen yang sebetulnya bukan menyerang manusia. Dia menyerang binatang ya, terutama penyakit zoonotik, penyakit zoonosis. Nah, ini penyakit yang menyerang binatang. Nah, oleh karena sesuatu hal tiba-tiba penyakit yang menyerang binatang ini pindah ke manusia, mungkin lebih banyak manusianya atau manusianya menghancurkan alam ya. Nah, makanya cocok sekali temanya dengan Science Camp yang melestarikan alam tadi ya, mengadaptasi dengan alam. Karena kalau kita menghancurkan alam, jadi penyakit-penyakit yang sebetulnya sudah ada di binatang itu karena binatangnya habis ya. Misalnya binatangnya habis karena tidak ada lagi, akibatnya pindah ke manusia karena kita menginvasi daerah-daerah yang harusnya adanya binatang-binatang di situ ya. Juga kesamaannya adalah semuanya berhubungan dengan transportasi modern ya, karena kita tahu sekarang perhubungan udara terutama itu berkembang sangat cepat. Jadi penyakit dalam satu daerah bisa nyebar ke tempat lain dalam waktu yang sangat cepat ya, karena perhubungannya. Nah, kita masuk ke zoonosis ya. Zoonosis ini. Jadi penyakit-penyakit ini penting. Jadi penyakit-penyakit hewan ini penting sekali karena dia bisa menyebar ke manusia kalau kita tidak hati-hati ya. Ada human animal interface. Hubungan kita dengan hewan itu sangat erat ya. Misalnya kita di peternakan atau kita di pekerjaan atau makanan. Makanan kita juga sebagian besar hewan. Kalau kita tidak mengelola hewan dengan baik, ada penyakit-penyakit yang bisa menular dan malah membahayakan kita ya. Ceritanya flu burung misalnya kalau adik-adik pernah dengar, itu ditularkan melalui bebek yang diangon. Diangon melalui berbagai daerah ya. Kita tahu kalau angon bebek itu dia keliling seluruh dari ujung pulau Jawa ke ujung pulau lain, nanti nunggu misalnya apa ya, nunggu musim panen ya, musim panen, kemudian nanti pada saat panen itu di sawah ya, panen padi di sawah itu kemudian mungkin ada bulir padi yang tersisa yang terpecah tidak diambil oleh petani, tidak sempat karena jadi sampah gitu. Nah, itu yang dimakan oleh bebek ini. Jadi bebek ini mengembara ya. Bebek ini diangon mengembara ke seluruh daerah, pindah dari area panen ke area panen yang lainnya, bergiliran gitu ya. Camping biasanya si ininya teh, apa si angonnya tuh ya, yang angon itu dia camping bersama bebeknya, nanti pindah ke satu daerah. Akibatnya kita bisa bayangkan kalau bebek ini punya penyakit ya, flu burung, dia menyebarkan terus sepanjang jalur pengembaraannya ya, dan itu yang menyebabkan susah pengendaliannya nanti. Misalnya seperti itu ya. Berbagai penyakit zoonosis ini kita lihat banyak sekali ya. Ada avian influenza, rabies. Kita tahu misalnya kalau adik-adik ke Bali itu Bali selalu jadi daerah rabies ya misalnya karena di sana ternyata ada juga satu kelompok misalnya masyarakat yang memakan anjing ya misalnya, jadi akibatnya ada interface antara manusia dengan anjing. Antraks kita tahu ini penyakit sapi ya terutama dia. Jadi kalau kita makan sapi atau tertular kita juga bisa tertular. Jadi penyakit-penyakit ini banyak sekali dan bukan cuma pada hewan liar tapi juga pada hewan ternak. Akibatnya kita bersinggungan banyak sekali dengan hal yang berbahaya sebetulnya ya, termasuk misalnya penyakit-penyakit pada hewan ini yang karena suatu hal nanti bisa meloncat pada manusia ya. Apa sih faktor yang menyebabkan penyakit-penyakit ini meloncat pada manusia? Misalnya contoh paling jelas adalah penghancuran hutan ya. Penghancuran hutan, deforestasi, kemudian urbanisasi ya. Kita lihat misalnya contoh pada penyakit malaria. Adik-adik kalau dengar
malaria itu disebabkan oleh Plasmodium ya, suatu parasit namanya Plasmodium. Dulu hanya dikenal cuma 4 jenis. Ya, Plasmodium atau malaria pada manusia cuma 4 jenis. Sekarang ada 5 namanya malaria Plasmodium knowlesi. Knowlesi ini sebetulnya bukan malaria manusia, dia sebetulnya malaria monyet aslinya gitu ya. Aslinya dia malaria monyet. Jadi kalau di monyet, malaria itu ada sekitar 200-an lah kira-kira. Jenis malaria pada monyet itu lebih banyak daripada manusia. Manusia cuma punya 4 ya, pada monyet itu bisa sampai 200 ya. Nah, karena kita menghancurkan hutan, ada salah satu jenis Plasmodium yang asalnya menginfeksi monyet ya. Itu kehabisan monyetnya tentunya ya, karena hutannya dihabiskan, digunduli ya, ditebang, kita masuk transmigrasi, mungkin kita membangun kampung. Akibatnya Plasmodium itu dan juga nyamuknya berpikir, wah nggak ada lagi monyet, ya udah kita gigit manusia aja ya. Jadi kita menghancurkan hutan, akibatnya penyakit yang ada di hutan itu ya, atau misalnya penyakit seperti malaria ini akibatnya masuk ke dalam manusia. Jadi sangat besar pengaruhnya kalau kita membuat kerusakan alam gitu ya. Ini juga kemiskinan ya, kita tahu bahwa selalu kemiskinan itu merupakan kemiskinan, poverty ya, ini merupakan faktor yang menyebabkan gangguan kesehatan terutama infeksi. Kita tahulah daerah banjir misalnya gitu ya, daerah kumuh itu pasti diarenya banyak karena di situ pasti kesehatannya walaupun kita kuat misalnya tapi lingkungannya rusak ya. Banyak kuman ada dalam air dan sebagainya sehingga kita lebih mudah. Jadi salah satu nasihat saya kalau ingin sehat adalah jangan miskin, nggak boleh miskin ya. Karena miskin, kalau kita miskin kita nanti akan lebih mudah jadi sakit. Hal yang lain yang tentu harus diperhatikan kenapa penyakit-penyakit ini muncul adalah perilaku manusia. Nah, kita sendiri yang punya perilaku ya, misalnya hubungan seksual yang tidak aman ya. Kita misalnya sering ganti-ganti pasangan, hubungan seks. Ini penyakit-penyakit yang adik-adik pasti pernah dengar ya, HIV, sifilis, ya itu gara-gara kita melakukan hubungan seksual misalnya. Atau misalnya kita melakukan seperti kegiatan di luar, di alam juga camping, survival itu bukan sesuatu yang tidak berbahaya ya, karena kita tahu bahwa sebetulnya di sungai, di danau gitu itu, atau misalnya kita survival makan makanan mentah dan sebagainya, itu bukan sesuatu yang tidak berbahaya karena mungkin kita bisa tertular penyakit-penyakit tertentu atau malah mungkin kita mendapatkan penyakit dari binatang ya. Begitu juga misalnya perilaku kita dalam keseharian, misalnya seperti wisata kuliner gitu ya, wisata kuliner kita kemana makan apa juga bukan sesuatu yang tanpa bahaya karena bisa saja misalnya penyakitnya justru ditularkan melalui makanan. Kita tahu ada penyakit ditularkan melalui makanan. Misalnya pada turis ya, pada turis yang datang ke Indonesia itu ada istilah misalnya Bali Belly. Nah, Bali Belly itu artinya sakit perut, diare gara-gara makan makanan yang kurang bersih di Bali misalnya gitu ya. Itu namanya Bali Belly. Penyakitnya disebabkan oleh E. coli ya, oleh kuman bakteri yang menular melalui makanan. Jadi perilaku manusia ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita ya. Kalau kita perilakunya tidak sehat ya, kita merusak alam atau kita makannya kurang bersih dan sebagainya, kita bisa terkena penyakit ya. Ini contohnya misalnya waktu SARS ya, SARS itu tahun 2003 ya di Hong Kong ya. Di Hong Kong ada satu hotel di situ ya, ada pengunjung dari Cina, dia bawa penyakitnya, kemudian di hotel itu ada beberapa tamu lain tentunya. Nah, tamu lain ini ada yang ke Kanada, ada yang ke Inggris, ada yang ke Amerika dan sebagainya, dan semuanya membawa virus itu karena tertular pada saat berkunjung di Hotel M. Ini memperlihatkan bahwa hubungan terutama ya cepat ya, hubungan kita misalnya hari ini di Bandung, sore udah bisa di Amerika misalnya, 12 jam kita bisa ke sana. Jadi akibatnya penyakit yang kita bawa dari sini bisa menyebar. Akibatnya ini juga salah satu yang membuat menyebar cepat karena perhubungan
perhubungan kita dengan dunia itu sudah sangat sangat. Misalnya adik-adik dari zaman dulu ya, ke Arab misalnya zaman dulu kakek saya misalnya kalau ke Arab itu naik kapal aja 3 bulan misalnya ya, untuk naik haji aja 3 bulan. Akibatnya kita bisa bayangkan bahwa penyakit pasti sudah hilang gitu ya. Ada yang raise hand? Silahkan. Ida Royani ya? Iya. Ida Rohayani. Boleh Silahkan. langsung? Baik. Ya, boleh nanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya guru PPKN dan Sosiologi, Pak. Iya. Di Bandung. Oh, saya kira murid. Kalau saya perhatikan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dokter itu, caranya tentang human behavior itu lebih ini ya, lebih sangat berpengaruh sekali dalam penyebaran virus dan sebagainya. Oke, karena ini adalah berbicaranya Saincamp, kita sedang berbicara bagaimana mempelajari sebuah spread agar kita bisa menghentikannya dan sebagainya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita ingin mempelajari bagaimana pola dari sebuah virus yang bisa kita hindari, karena pola seperti ini ya, kalau bisa sih kita against mode itu, tapi kalau misalnya kita tidak bisa against, ya kita minimal kita mengikuti pola itu, karena saya yakin si virus ini pintar sekali ngelesnya, pintar sekali menghindari. Ketika dia akan diberikan antibiotik, maka dia akan mencari cara. Nah, berarti kan ini ada pola. Nah, kami sebagai researcher harus pintar-pintar juga nih membuat sebuah pola bagaimana caranya agar justru transmisi spread ini bisa kita atasi secepat mungkin. Terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih. Nanti saya akan sampai ke situ juga ya. Ini kita masih cerita tentang penyakit infeksi secara umum. Jadi COVID tadi sudah diceritakan, kita transmisinya melalui kontak ya, kontak dan droplet. Jadi kalau kontak itu sudah betul. Jadi yang diceritakan oleh pemerintah atau WHO semuanya udah betul kok ya. Jadi kita mencegah dengan cara yang kita sebut dengan 3M tadi ya. Menjaga jarak, karena kita tahu dia menularnya melalui droplet. Droplet itu tidak akan lebih dari 1,5 meter. Jadi kalau misalnya kita batuk ya atau kita bicara, tidak akan lebih dari 1,5 meter, kecuali tadi keadaannya tertentu seperti menyanyi, mungkin lebih jauh gitu ya. Jadi kalau kita menjaga jarak lebih dari 1 meter, 1,5 meter, maka droplet itu tidak akan kena. Dan kemudian bagaimana caranya kita mencegah dari droplet juga menggunakan masker. Masker punya 2 manfaat ya, nanti juga saya ceritakan. Manfaat pertama tentu kita menghindari dari orang lain supaya tidak masuk ke dalam kita, dan juga kalau kita seandainya kita sendiri COVID, kita juga tidak menyebarkan ke orang lain ya. Terakhir kita tahu bahwa dia juga menular melalui kontak. Nah, melalui kontak ini, melalui kontak dia bisa melalui misalnya kita batuk, kemudian pegang handle pintu, pegang meja, pegang kursi, akibatnya kita harus selalu cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer misalnya seperti itu ya. Nah, khusus untuk petugas kesehatan nih, untuk dokter, untuk saya, dia bisa juga menular melalui tadi saya ceritakan melalui aerosol ya. Misalnya keadaan-keadaan tertentu dokternya pasang alat bantu pernafasan, nah, misalnya ya. Oleh karena itu dokter atau mengambil swab misalnya ya. Pada saat mengambil swab dia bisa terjadi penularan secara aerosol. Aerosol itu dia seperti cloud, seperti awan gitu ya. Jadi dia bisa bertahan di udara dalam beberapa lama, mungkin nggak terlalu lama sih, sekitar 3-4 jam gitu misalnya. Oleh karena itu dokter misalnya kalau bertugas di ruang COVID ya, ruang perawatan COVID, kalau Ibu lihat nanti di rumah sakit dan sebagainya misalnya atau lihat di media, kita pakai alat perlindungan yang lebih lengkap ya. Tapi kalau di masyarakat, di sekolah dan sebagainya kita tidak usah seperti itu karena kita tahu penularannya hanya melalui kontak dan droplet ya. Nah, tapi saya perlihatkan juga bahwa perilaku manusia itu sangat berpengaruh, karena sebetulnya kalau kita semuanya bisa tertib menggunakan kontak dan droplet, maka menggunakan masker, cuci tangan sebagainya, sebetulnya harusnya penyakit ini tidak akan menular ya. Tidak akan bertahan sampai sekian lama gitu. Mungkin saya teruskan ya. Nah,
Nah ini jadi yang kita lakukan sekarang ya dalam kegiatan yang kita sebut sekarang new normal ya, atau udah nggak new lagi kayaknya sebetulnya udah jadi normal ini mah ya. Ini tujuannya adalah seperti itu, kita mencegah ya. Misalnya ini contohnya adalah satu gambar bagaimana makan bersama di suatu pabrik di Cina ya pasca COVID tentunya ya. Kita lihat jaraknya dia 1,5 meter antar petugas. Tentu tidak bisa pakai masker karena sedang makan ya, akibatnya maskernya dilepas. Tapi jaraknya dipertahankan dalam 1,5 meter sehingga kalaupun dia droplet dia tidak akan mencapai temannya. Kira-kira seperti itu ya. Beda kalau misalnya kita hanya, nah ini kadang-kadang Bu Ida ya, kadang-kadang yang terjadi di kita adalah bahwa kita hanya menggunakan masker atau hanya menjaga jarak itu kalau ingat. Nah, kalau nggak ingat misalnya ya, sering juga nih termasuk di rumah sakit, nanti perawat-perawat itu atau dokter nanti ketika makan dia berhadap-hadapan ya, jaraknya mungkin tidak dipertahankan 1,5 meter. Dia makan dan kemudian kalau makan tentunya maskernya dilepas ya. Ketika maskernya dilepas, akibatnya dia ngobrol gitu ya, ngobrol sama temannya mungkin dan sebagainya. Itu yang mengakibatkan penyakit ini susah. Jadi sebetulnya kalau kita bisa tertib saja setiap saat menggunakan masker, setiap saat kalau kita tidak bisa menggunakan masker misalnya pada saat makan ini kita tetap menjaga jarak ya, tidak ngobrol dengan sesamanya, sebetulnya penyakit ini bisa kita hentikan gitu. Nah, cuman untuk membuat perubahan perilaku ini yang rasanya susah ya. Kalau kita lihat misalnya seperti perilaku-perilaku yang kita lihat. Ini misalnya ya, ini misalnya contoh kejadian di Cina ya. Di Cina waktu itu kejadiannya adalah kita ingat bahwa COVID itu muncul sekitar tahun baru Cina ya. Tahun baru Cina itu sekitar bulan Februari lah ya. Jadi awalnya dia munculnya betul sebelum 2020, kemudian dia menyebarnya juga pada saat tahun baru. Kita tahu pada saat tahun baru di sana itu banyak makan bersama dalam satu lingkungan gitu ya. Makan bersama dalam satu lingkungan, kemudian di situ karena makan bersama tentu mereka nggak pakai masker ya. Dan kalau kita lihat itu ruangannya tertutup, kemudian dia pakai AC sehingga pasien yang pertama ini kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri ya, sebelah kiri kita lihat ada pasien yang terinfeksi sebetulnya dan dia menularkan ke orang lain di sekitarnya, termasuk di meja-meja yang lain ya. Oleh karena itu kita sekarang kan selalu menganjurkan kalau bisa makan bersama diberi jarak 1,5 meter ya. Kemudian karena kita tahu kalau makan bersama pasti tidak akan pakai masker ya, dan pasti orangnya semuanya berbicara. Nah itu perilaku manusia dan itu saya rasa sangat ilmiah gitu ya. Kemudian kita tidak menghindari untuk tidak memakai AC karena kita tahu bahwa dengan AC virusnya akan malah bersirkulasi dalam ruangan itu. Jadi kita menganjurkan untuk membuka ruangannya dengan ventilasi. Jadi ini yang merupakan pencegahan yang dilakukan oleh kita sekarang. Kita menghindari. Tapi tentu hal-hal ini berhubungan dengan perilaku dan ini hal yang sulit ya. Sulit. Ini misalnya contohnya. Kita juga sering mendengar ada istilah R0 ya. R0 ini adalah reproductive number. Jadi kira-kira jumlah orang yang terinfeksi oleh karena infeksi yang pertama, jadi orang-orang yang pertama terinfeksi menginfeksi orang-orang yang kedua. Kalau kita lihat ini sangat berhubungan dengan perilaku masyarakat gitu ya. Begitu misalnya perilaku masyarakatnya dibuka, misalnya PSBM-nya dihentikan, maka jumlah penularannya meningkat. Ini bukti bahwa penularan itu sangat berhubungan dengan perilaku orang. Walaupun kita sudah menganjurkan ya untuk menggunakan masker dan tapi perilaku manusia tidak bisa semudah itu dikendalikan dan ini yang sulit ya. Tapi begitu kita misalnya membatasi travel ya, jadi
tidak boleh berkumpul dan sebagainya, itu angka penularannya jelas menurun. Jadi artinya kalaupun kita menerapkan 3M tapi tidak disertai dengan PSBM atau apapun namanya, itu sebetulnya sulit karena pada prinsipnya perilaku manusia itu sangat berpengaruh dan mungkin lebih penting daripada bagian yang lainnya. Karena kita tahu manusia adalah makhluk sosial, Bu ya. Jadi kita pasti ingin berkumpul, kita pasti ingin bercakap-cakap. Tidak bisa kita diisolasi dalam rumah terus mengikuti aturan, itu suatu hal yang sebetulnya sulit untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ini contohnya misalnya penggunaan masker betapa sangat pentingnya ya. Ada cerita 2 orang hairdresser gitu, stylist di Amerika, dia positif COVID sebetulnya ya, positif COVID 2 orang, dan kemudian dia tetap melayani pelanggannya pakai masker biasa ya, pakai masker biasa. Maskernya masker kain ya, dia pakai masker kain biasa. Dia melayani pasti lebih dari 15 menit dia motong rambut itu ya. Mungkin kalau di salon saya nggak tahu ya, kalau salon laki-laki sih cukup lama rasanya. Mungkin sekitar 15-30 menit lah. Mungkin kalau salon untuk wanita mungkin lebih lama lagi ya. Dan dia setelah terinfeksi itu dia positif, dia masih melayani 139 klien dan tidak ada klien yang dia layani itu jadi positif. Jadi artinya kalau kita mau konsisten saja ya menggunakan masker dalam apapun keadaannya, walaupun maskernya cuma masker kain saja ya, itu jelas akan menurunkan kejadian COVID-19 ya. Ini studinya malah dikeluarkan oleh CDC, CDC di Amerika itu hampir seperti Kementerian Kesehatan lah ya. Jadi sangat penting. Ini yang direkomendasikan ya, masker. Oleh karena itu kita tahu masker-masker ini yang direkomendasikan ya. Maskernya kalau bisa fit gitu, 2-3 lapis, kain boleh, tidak apa-apa. Sekarang tidak dianjurkan lagi pakai ini nih ya, pakai katup. Kita tahu di pasaran ada juga yang menjual pakai katup ya, supaya nggak sesek gitu ya. Jadi kita mengeluarkan nafasnya lebih enak. Tapi ini tidak dianjurkan lagi karena kalau kita positif, kita bisa mengeluarkan virusnya dari sini ya. Dan yang paling penting sekarang adalah kalau kita perhatikan face shield ya. Face shield tidak menggantikan masker. Tidak boleh kita menggunakan face shield tapi nggak pakai masker. Dan ini yang sering kita lihat di media dan sebagainya ya, perilaku manusia bahwa mungkin supaya ingin terlihat cantik atau supaya jelas mukanya, dia tidak pakai masker, tapi dia pakai face shield saja ya. Padahal face shield tujuannya lain, dia untuk melindungi mata, karena kita tahu bisa juga kalau kita terpercik, kemudian kena mukosa mata ya, kita kucek-kucek matanya, nah itu bisa juga masuk dari situ. Akibatnya untuk menambah ekstra proteksi, kita boleh pakai face shield. Tapi face shield ini tidak menggantikan fungsi masker. Jadi ini yang juga aneh gitu ya kalau kita perhatikan, malah masuk di pesan ibu segala macam gitu bahwa mungkin dan ini yang menurut saya membuat penyakit ini semakin sulit karena hubungannya dengan perilaku kita ya. Kita sendiri bukan tidak paham sebetulnya, tapi kita ingin tetap bersosialisasi, tetap eksis misalnya gitu ya, walaupun misalnya kita tahu bahwa itu sebetulnya tidaklah tepat ya. Ini mungkin slide terakhir saya, waktunya sudah lebih ya. Terima kasih. Ini slide terakhir saya, mungkin hanya memperlihatkan saja bahwa ada konsep yang sekarang kita kenal sebagai One Health ya. One Health ini bahwa kesehatan manusia itu berhubungan dengan kesehatan hewan dan juga dengan lingkungan yang baik. Jadi artinya kita tidak bisa hanya mengurus kesehatan manusia saja ya. Karena kalau misalnya hewannya sakit ya atau lingkungannya rusak, itu juga berpengaruh pada kesehatan kita ya. Kita tahu tadi penyakit-penyakitnya sebagian besar itu justru ditularkan dari penyakit-penyakit hewan ya. Kita tahu juga misalnya kalau kita nanti bekerja, adik-adik bekerja di industri peternakan misalnya, di situ juga menggunakan antibiotik ya. Antibiotik pada industri peternakan hewan itu jauh lebih banyak daripada antibiotik yang digunakan untuk manusia ya. Jadi kalau misalnya
kita makan hewan yang diberikan antibiotik, mungkin kita nanti ketika terkena penyakit sudah terjadi resistensi sehingga kita mungkin tidak kena virus atau kena bakteri seperti yang Bu Royani tadi ceritakan, mungkin malah bisa lebih parah karena penggunaan antibiotik di dunia peternakan itu jauh lebih banyak daripada yang digunakan di manusia. Jadi kita harus memperhatikan semua hal ini gitu, dan konsep ini sekarang disebut sebagai One Health ya. Jadi kerjasama antara WHO, kemudian kerjasama dengan dunia peternakan, dunia industri ya, termasuk juga dengan kesehatan lingkungan. Ini slide yang terakhir, saya hanya ingin memperlihatkan saja ada ketua suku Indian di Amerika namanya Chief Seattle gitu ya. Chief Seattle ini namanya jadi nama kota ya, kota kita tahu ada salah satu kota di Amerika yang namanya Seattle ya. Dia mengatakan bahwa kalau seandainya binatang semuanya kita bunuh, kita juga pasti mati gitu ya, karena kita akan kesepian ya. Kalau misalnya kita berburu, semua binatang kita makan, kemudian kita bunuh, maka manusia juga pasti akan kesepian, karena apapun yang terjadi pada binatang itu akan terjadi juga pada manusia ya. Jadi kita tergantung kepada lingkungan, sama pada COVID ini juga ya, gara-gara kita melakukan sesuatu kerusakan pada lingkungan, maka akibatnya kita terkena dampaknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, saya tutup share screen-nya. Materinya sudah dikirimkan juga. Makasih, saya kembalikan atau silakan kalau ada yang mau ditanyakan, adik-adik. Ya. Terima kasih Dr. Rudi atas pemaparannya. Kepada teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung chat di kolom chat Zoom, atau yang lewat live streaming YouTube, boleh juga tuliskan saja pertanyaannya di kolom chat. Nanti panitia akan mencatat dan memberikan kepada kami. Oke. Itu kayaknya di chat tidak ada yang nanya deh. Coba kita lihat. Dari Raisa ya. Sama dong, Raisa dibacain sebentar ya. Assalamualaikum dok, saya izin bertanya. Sebelumnya dokter menjelaskan bahwa kebanyakan penyakit itu bisa ditularkan dari hewan menular ke manusia. Apakah ada kemungkinan bahwa virus COVID bisa menular dari manusia ke hewan? Terima kasih Raisa atas pertanyaannya. Dokter Rudi boleh langsung dijawab. Iya, terima kasih Raisa pertanyaannya. Ada kemungkinan tentunya ya, penyakit-penyakit zoonosis ini dua arah sebetulnya. Jadi bisa manusia tertular dari hewan, bisa juga kita menularkan ke hewan. Walaupun buktinya tentu sulit ya. Tapi ada misalnya sekarang bukti-bukti, misalnya ada kucing yang tertular COVID, ya nggak tahu sih dia tertularnya dari manusia atau bukan ya. Ada juga misalnya yang sudah dilaporkan kera di salah satu kebun binatang ya, itu juga ada yang terkena mungkin dari manusia dia gitu. Jadi jelas bahwa penyakit manusia bisa menular ke binatang juga bisa menular ke manusia, termasuk juga yang flu misalnya ya. Flu kita tahu waktu zaman flu burung itu bisa dia menular ke hewan lain, jadi ada kucing yang dilaporkan tertular ya. Tapi tentu kita nggak tahu, kita tidak bisa buktikan dia tertularnya dari manusia siapa, dari yang mana nggak tahu. Tapi jelas bahwa penyakit-penyakit kita ini berhubungan ya. Jadi kesehatan hewan dan kesehatan manusia itu dan lingkungan itu sangat berhubungan ya. Ya, silahkan. Oke. Pertanyaan selanjutnya boleh dibacakan lagi. Ada dari Hisham. Assalamualaikum dok, saya Hisham, setelah S1053 izin bertanya. Kita tahu bahwa efisiensi rate vaksin Pfizer BioNTech sebesar 90%, Moderna sebesar 94,5%, dan Sinovac sebesar 65,2%. Apakah perbedaan efisiensi rate ini mempengaruhi besar persentase vaksinasi yang harus dilakukan untuk mencapai herd immunity? Boleh nggak langsung dijawab? Ya, ini pertanyaan bagus ya, walaupun saya nggak singgung. Ya, kita tahu bahwa untuk menghitung herd immunity itu ada rumusnya ya. Rumusnya adalah 1 dikurang 1 per R0 ya. R0 kita kira-kira ya, kalau dengan tadi
data tadi mungkin antara 2 sampai 3 gitu R0 kita tuh. Jadi katakanlah 3 lah ya. Jadi kalau R0-nya 3, jadi kalau R0 3 itu misalnya jadi satu orang bisa menulari 3 orang lain ya. Dari berbagai studi di dunia termasuk di Indonesia kita mendapatkan R0 itu antara 2 sampai 3. Katakanlah 3 yang paling besar ya. Jadi kalau 1 dikurang 1/3 kira-kira 2/3. Jadi kalau kita ingin mendapatkan herd immunity itu kita harus memvaksinasi dan harus melindungi 2/3. Nah, 2/3 ini nanti akan 2/3 dari masyarakat. Jadi artinya sekitar, makanya kalau kita dengar beritanya 60-70% lah kira-kira ya, yang harus mencapai kekebalan. Nah, bagaimana mencapai kekebalan ini tentu tergantung dari efikasi rate-nya. Makanya kalau misalnya efikasi rate-nya kita tidak semua kebal ya, jadi hanya 63, bukan hanya, ini sebenarnya suatu angka yang besar ya. Katakanlah Sinovac 65,3%, berarti jumlah yang diimunisasi harus lebih banyak lagi dari 70%. Karena kita tahu 65,3%-nya itu akan mencapai kekebalan dari herd immunity. Jadi jelas bahwa kalau efikasi rate-nya tinggi, maka jumlah yang harus divaksinasi itu 70% misalnya gitu ya. Tapi kalau efikasinya lebih rendah, maka jumlah yang divaksinasi jelas harus lebih banyak. Ini yang mungkin menjadi tantangan kita ya, karena kita nanti akan pakai berbagai jenis vaksin nih ya. Kita nggak akan cuma pakai Sinovac, kita akan juga pakai Pfizer, kita juga akan pakai Moderna ya. Jadi harus lebih besar daripada 70%, karena kita tahu tidak semuanya 100%. Ya. Betul sekali. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bumi Nara Putri. Assalamualaikum dok, saya Nara dari 10 MIPA 8. Izin bertanya, untuk salah satu cara penanganan COVID-19 ini ada transfusi plasma darah konvalesen. Bagaimana cara transfusi plasma darah itu bekerja dan berapa banyak plasma darah yang dibutuhkan? Apakah efektif dan bisa diandalkan sebagai salah satu cara penyembuhan COVID-19 dok? Terima kasih sebelumnya. Jadi transfusi darah ini sebetulnya cara vaksinasi juga ya, cara vaksinasi tapi yang pasif. Jadi bukan diberikan kumannya, tapi diberikan zat antinya gitu ya. Jadi kalau kita terkena oleh virus COVID, katakanlah kita terkena, maka tubuh kita tentu akan membuat zat anti. Itu yang kita sebut sebagai kekebalan ya. Cuma sayangnya kekebalan akibat COVID ini sangat beragam ya. Jadi belum tentu kalau kita terinfeksi itu kita punya kekebalan yang cukup. Oleh karena itu transfusi darah itu belum tentu bekerja, gitu ya, belum tentu bekerja. Kalau pada orang-orang tertentu di mana kekebalan yang dihasilkan banyak, mungkin ketika diberikan kepada orang lain zat antinya cukup banyak. Tapi ada juga misalnya orang-orang yang ternyata setelah terinfeksi itu zat anti yang dihasilkannya sedikit sehingga ketika diberikan pada orang lain juga tidak terlalu bermanfaat. Jadi kalau dibilang apakah efektif sangat tergantung kepada kadar antibodi yang dihasilkan orang itu. Biasanya kalau kita mau memberikan transfusi darah plasma konvalesen, kita ukur dulu gitu ya. Donornya setelah terinfeksi kita ukur dulu apakah zat anti yang dia punya cukup bagus. Kalau cukup bagus maka bisa diberikan. Tapi kalau ternyata zat antinya sedikit gitu ya, mungkin kita tidak berikan ya. Kalau efektivitasnya tentu tergantung dari hal itu dan juga tergantung dari sakitnya. Kalau sakitnya berat tentu juga sulit ya, karena jumlah virusnya mungkin banyak sehingga tidak cukup diatasi oleh plasma darah konvalesen. Kita bisa berikan beberapa kali kadang-kadang ya dan harus dikombinasi dengan pengobatan lain juga. Baik, mungkin itu. Baik, terima kasih dok. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Rizka. Assalamualaikum dok, izin bertanya terkait dengan swab test yang dilakukan secara mandiri tanpa bantuan tenaga medis, apakah boleh? Karena di beberapa negara sekarang banyak yang menerapkan hal tersebut. Bagaimana dok? Ya, jadi ada swab, sebetulnya bukan swab test ya, yang dilakukan sendiri itu tesnya dari saliva, jadi dari air lendir ya, dari lendir dari mulut, bukan dari swab. Karena kalau kita men-swab kita harus nusuk ke belakang gitu ya, nusuk ke belakang itu mengambil lendir yang ada di kerongkongan bagian belakang, dan itu kalau sendiri agak susah karena biasanya sakit ya. Jadi kalau kamu misalnya pernah
Pernah ada yang di swab nggak? Belum ya? Aku pernah. Pernah ada yang di swab ini COVID? Pernah. Kalau Ada, pernah itu Pernah. Ada, pernah. pernah ya. Kalau adik-adik pernah itu harus sakit ya. Kalau nggak sakit itu pasti nggak kena ya. Jadi si tusukannya tidak mencapai kerongkongan bagian belakang gitu. Tapi kalau kita merasa sakit, kalau bahasa Sundanya mah peres lah ya. Kalau kita merasa peres itu berarti sudah mencapai, dan itu tentu susah kalau sendiri ya. Kalau sendiri pasti kita nggak akan bisa mencapai itu karena rasanya sakit. Jadi yang kita periksa itu adalah salivanya, jadi lendir yang kita kumpulkan, kemudian itu kita periksa. Dan tentu dalam lendir itu jumlah virusnya tidak sebanyak dari swab yang ditusuk ke belakang ya. Akibatnya mungkin kalau kita melakukan swab test di Indonesia sekarang sedang dikembangkan juga, tapi masih belum bagus karena hasil positivity rate-nya agak rendah gitu ya. Jadi katakanlah kalau adik-adik belajar diagnostik test, sensitivitasnya rendah ya. Jadi akibatnya belum tentu kalau negatif itu benar-benar negatif gitu. Nah, itu tentu berbahaya ya kalau misalnya kita tes, periksa sendiri, wah negatif, padahal bukan gitu. Cuma gara-gara jumlah virus dalam salivanya rendah. Jadi sekarang kita masih mengembangkan dan belum sempurna sih ya. Nah, tapi tentu kalau misalnya sudah ditemukan tes yang bisa mendeteksi dalam jumlah yang sedikit juga positif, nah tentu itu sangat bermanfaat karena akibatnya kita nggak usah di swab ya. Kita bisa sendiri kayak tes HIV juga ada yang dites begitu ya dari saliva. Ya, silahkan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini Hisham punya pertanyaan kedua, tapi kita pending dulu ya. Kita kasih kesempatannya ke temannya dulu dari Tazaka. Assalamualaikum dok, saya Tazaka dari 10 MIPA 3. Kita sudah mengalami PSBB dan lockdown on-off selama 10 bulan ke belakang ini dok. Tetapi Indonesia rasio jumlah testing dan kasus perharinya sangat jomplang. Testingnya juga belum mencapai standar WHO. Beberapa hari yang lalu kita juga mencapai rekor-rekor baru dalam jumlah kasus positif dan kematian. Pertanyaan saya, menurut dokter sendiri sebaik apa penanganan pandemi COVID di Indonesia? Terima kasih dok. Wah, ini pertanyaan susah banget ini ya. Mesti harusnya Tasya nanya sama menteri kayaknya. Harusnya nanya sama menteri ya. Jelas ini bukan pekerjaan kita sendiri ya. Bukan pekerjaan kita sendiri nih. Sebetulnya kalau di negeri seperti kita ya semua menteri sebetulnya adalah menteri kesehatan ya. Jadi ini harus menyeluruh gitu ya. Kalau kita lihat sekarang di Indonesia ya kita lihat harapannya sudah ada lah ya. Harapannya sudah mulai betul memang jumlah positifnya makin banyak ya. Jadi itu juga yang membuktikan bahwa sebetulnya kita belum all out ya. Kita belum all out. Kita masih terkotak-kotak. Mungkin petugas kesehatan kayak saya masih nanganin kebanyakan di ujung aja kita ya. Kita di ujung aja ngobatin orang. Tapi pencegahannya belum terlaksana tuh di masyarakat. Bagaimana PSBM, bagaimana lockdown, bagaimana itu tuh belum pernah maksimal kalau menurut saya ya. Jadi kita harus lebih maksimal lagi gitu ya. Dan terus terang ini bukan cuma Indonesia yang mengalami. Ya, negara-negara lain juga mengalami hal seperti ini. Penyakit baru, ya kita maklum sekali bahwa penyakit baru kita semuanya buta, ya sama kayak adik-adik lah sebetulnya. Saya juga nggak tahu apa-apa gitu ya sebetulnya. Kita cuma bisa meraba-raba dalam gelap bagaimana caranya kita coba aja karena kita terdesak waktu, kita coba begini, coba begitu gitu ya. Nah ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama ya. Pertanyaannya menurut saya bagus sekali. Kalau apakah sebaik apa? Nah, itu dikembalikan pada kita aja ya. Gimana kita melihatnya sekarang ya. Mudah-mudahan kelihatannya vaksin ini jadi jalan keluar. Walaupun menurut saya sih bukan jalan keluar satu-satunya ya, karena kalaupun kita divaksin untuk mencapai, bisa dibayangkan sama adik-adik, untuk mencapai 60-70% dari jumlah penduduk Indonesia, berapa banyak vaksin yang akan diperlukan ya, dan berapa lama waktunya ya. Itu akan perlu effort yang luar biasa ya, termasuk bukan juga dari orang-orang kesehatan kayak saya, tapi juga harus dari semua orang. Dan ini adalah suatu usaha yang sulit sekali ya. Ya, silakan. Nah, saya nggak bisa jawab yang itu ya.
Ya, terima kasih dokter dan terima kasih juga teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk pertanyaannya dijawab, mungkin bisa dijawab lain waktu ya. Terima kasih. Untuk Dr. Rudi, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi yang sangat-sangat bermanfaat ini. Semoga sukses dan sehat selalu ya dok. Dan kapan-kapan kalau misalkan pandeminya udah reda, boleh ya main-main ke sekolah. Tolong buat panitia, tolong closing statement dari Dr. Rudi sebelum. Ya mungkin closing statementnya sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini merupakan suatu kehormatan buat saya ya, juga untuk Pak Cip dan juga teman-teman yang lain, adik-adik. Penyakit ini penyakit yang sangat berbahaya ya, kita semuanya tahu, dan kita tidak usah banyak mempertanyakan bahwa tentang apakah ini betul atau tidak. Itu mungkin menurut saya ya. Jadi tugas kita juga sebetulnya adalah meluruskan ya, adik-adik nih, apalagi siswa-siswa pilihan gitu, meluruskan berita-berita di masyarakat, dan kemudian juga kita menyebarkan terus kebaikan ya, pesan-pesan seperti tadi, dengan karena rasanya perang melawan virusnya sama besarnya dengan perang melawan hoax-nya ini ya. Mungkin ini yang juga jadi adik-adik harus terus belajar, kemudian mendapatkan pemahaman yang benar, sehingga bisa juga memberikan informasi kepada teman-teman, kepada yang lain, kepada keluarga dan sebagainya yang benar gitu ya, supaya tidak semakin memperkeruh pemberitaannya. Mungkin itu saja Pak Cip. Terima kasih banyak Pak Cip. Ya. Baik, saya izin pamit adik-adik, Pak Cip, ya, panitia semuanya, sukses semuanya ya. Semoga kita tetap bisa melewati pandemi ini dengan baik dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Udi, mohon maaf. Mau berfoto dulu sebentar, Dokter Udi. Oh iya, boleh. Boleh untuk seksi dokumentasi memberikan aba-aba untuk sesi fotonya ya? Ya baik, semuanya siap-siap. Lihat ke kamera masing-masing. Posenya bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke. Next slide, tunggu ya. 3 ya? Sabar. Iya, 3 kali. Sebentar. 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Ya, baik. Ya, izin semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.